Di tenda ala kadarnya ini, Trimo dan Mona, sepasang lansia asal desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri ini menjajakan balon karakter dagangannya. Di usianya yang renta, semangat mereka tak surut demi bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Lebih dari itu, mereka berdua memikul tanggung jawab besar untuk merawat dan membesarkan cucu tercintanya yang divonis lumpuh sejak kecil. Kedua orang tua Dinda, gadis berusia 11 tahun ini, telah bercerai. Ia dititipkan sang ayah yang merantau keluar pulau kepada kakek dan neneknya yang berusia 70 tahunan. Sejak saat itulah Trimo dan Mona terus merawat Dinda dengan segala keterbatasan ekonomi yang dialaminya. Sebelum pandemi, Trimo bekerja sebagai buruh serabutan. Namun akibat adanya pembatasan sosial, ia harus kehilangan pekerjaannya. Berjualan balon menghasilkan Trimo dan Mona jauh dari cukup. Sehari keuntungannya tak lebih dari 20.000. Bahkan pernah dalam satu hari balon karakter dagangannya sama sekali tidak laku. Terkadang ia terpaksa mengharapkan bantuan dari tetangga atau warga yang melintas. Sehari-hari mereka dan cucunya menghuni bangunan kecil dari sisa tabungannya. Tanahnya bantuan dari pemerintah desa setempat yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Tawit-tawit dia termasuk susum kering, Mas. Rasa dokter susum kering. Sampun diobat nih? Kan? Sampun Oh, diobat. sampun. Pun. Ini berarti ikut jenengan mulai Nggih. kecil. Kawit-tawit. Kenapa, Pak? Film? Kenapa kok dari jenengan? Buatan anu, pakai yang sepai. Pun pisan, Pak. Akhirnya jenengan yang rawat ya. Nggih. Sementara itu, pihak desa Sukoanyar terus berupaya memberikan bantuan, mulai dari BPNT hingga pemberian izin guna lahan untuk didirikan rumah bagi Trimo dan cucunya, termasuk memberikan perhatian khusus pada Dinda dengan kursi roda. Pak Trimo itu bertempat di RT 6 ya, RT 6 RW 2 di Desa Sukoanyar. Itu kalau melihat kondisi atau ekonomi memang sangat perlu perhatian, dan dari pemerintah desa itu sendiri sebenarnya sudah berupaya untuk memberikan atau pengajuan bantuan-bantuan, baik itu berupa bantuan yang terkait dari pusat maupun dari desa itu sendiri. Dan Mbak Trimo sendiri itu sudah atau mendapatkan bantuan yang namanya PKH, dan juga dari dinas pusat juga memberikan berbagai mungkin alat-alat untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin untuk penunjang ekonominya. Kalau terkait masalah pemukiman atau masalah saat ini berada di rumah, memang kalau rumahnya itu bukan lahan Bapak Trimo, masih lahan desa. Oleh sebab itu dari pihak desa pun juga belum bisa mengajukan untuk pembangunan rehab rumah yang bersifat itu layak, dikarenakan memang Bapak Trimo itu sendiri belum mempunyai tanah atau lahan sendiri. Di tengah segala keterbatasan ekonomi itu, Trimo tetap bersyukur karena masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga ia masih sanggup untuk mencari nafkah bagi istri dan cucunya yang lumpuh. Bagi Trimo, Dinda merupakan titipan Tuhan yang harus ia jaga dan rawat dengan sepenuh hati. Dari Kediri, Januari